Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallaha tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, ayah bunda, jamaah iftar yang saya hormati, pengurus masjid Paripurna Darul Aman yang kita muliakan, Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini, bertepatan kita di hari yang ke-17 Ramadan. Di hari ini adalah hari yang penuh hikmah dan penuh berkah. Sehingga para ulama dalam beberapa tafsirnya menyebutkan, dan tanggal 17 dari bulan Ramadan adalah nuzulul Al-Quran, yang turunnya Al-Quran kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ayah bunda yang saya hormati, kita puji Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pengen cepat berbuka? Pengen ya Pak Ibu ya? Sabar dulu sampai waktunya masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema untuk nanti malam dari IKMI Kota Pekanbaru, itu bahasan kita pada menjelang berbuka ini Bapak Ibu. Apa yang membuat manusia malas beribadah? Ibu Bapak yang saya hormati yang dimuliakan Allah. Terkadang Bapak Ibu, sebagaimana yang Rasul sebutkan dalam beberapa hadis, satu di antaranya, keimanan manusia ini Pak, terkadang dia yazid, terkadang iman kita ini bertambah. Terkadang terkadang dia berkurang dan turun down. Maka ketika dia turun Bapak Ibu, ini otomatis membawa ibadah kita semakin merosot dan semakin berkurang, bahkan semakin malas. Dalam hadis namanya adalah futur, bukan futur. Kalau futur iftar, tapi kalau dia ini futur. Banyak hadisnya kenapa manusia ini malas. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Risalah, nikmat yang diberikan kepada makhluk Allah itu ada dua. Yang pertama kata beliau, nikmat yang diberikan kepada seluruh makhluk Allah. Dia tak pandang beriman tak beriman, dia tak pandang orang fasik atau munafik, dia tak pandang orang kafir atau orang muslim. Semua nikmat itu bagaikan air hujan turun dari langit, semua mereka akan mendapatkan Bapak Ibu yang saya hormati. Begitulah nikmat yang Allah berikan kepada manusia sebagai makhluk hamba Allah. Nikmat yang kedua, yang tadi adalah nikmat yang pertama tentang nikmat dunia, kenikmatan dunia yang didapat oleh seluruh makhluk Allah. Yang kedua adalah nikmat tentang akhirat. Ini baru dipilah dia Bapak Ibu. Kalau nikmat tentang akhirat ini kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ternyata ini dapat dari taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dapat dari apa? Dari ilmu. Setelah kita belajar ilmu pendidikan agama, baru datang hidayah di dalamnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, begitu kata Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Risalah. Apa yang membuat manusia ini malas beribadah? Ada beberapa faktor. Seseorang tuh rajin dalam ibadah puasanya,
seseorang rajin dalam ibadah solat rawatibnya, seseorang rajin dalam solat wajibnya yang tak pernah tinggal sama sekali, seseorang rajin dia qiyamul lailnya di waktu malam, bukan hanya dengan witir dengan jumlah bilangan yang ganjil, tapi qiyamul lail mulai didirikannya hampir setiap malam dan bahkan tak pernah tertinggalkan. Terkadang Pak, masa itu ada terasa oleh kita pribadi, ada terasa oleh keluarga kita, ada rasa malas Bapak Ibu. Apa yang membuat manusia ini merasa malas? Dari pendapat-pendapat yang berbeda kita lihat. Yang pertama, Allah juga firmankan dalam Al-Quran, Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dah Bapak Ibu kita tidak makan, rasa badan kita ni Pak loyo, kita enggak bertenaga, energik badan kita ni berkurang, sehingga kalau seandainya kita enggak makan dalam satu hari saja Pak, jangan satu hari. Kalau kita di luar puasa tak makan 1 jam saja Pak, dari ba'da subuh sudah berkunang-kunang penglihatan. Kalau istri sakit lambung, mah datang menengok suami kayak suami orang aja kayaknya. Tapi Allah alam di sini nggak ada. Sini semuanya baik, ibu-ibunya mantap, bapak-bapaknya oke. Contohnya pengurusnya bagus. Setiap ustadz yang ceramah tetap streaming, live streaming. Ini luar biasa Pak. Banyak masjid dan musola, apalagi yang paripurna. Tapi paripurna Darul Aman ini luar biasa. Ketika ustadz maksud sini tanya sama Buya. Ketika ustaz masuk nggak bisa nggak streaming. Awak pun ceramahnya berhati-hati Pak. Kalau enggak sembarangan, apa teringat sampai selesai. Ini enggak begitu Pak Ketua. Meski saya pun berkeringat. Keringat bukan karena lapar nih Bapak Ibu. Keringat karena ditengok orang ramai. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati yang dimuliakan Allah. Tapi enggak apa-apa. Kita ikut zaman ya Pak ya. Mudah-mudahan besok sekian tahun setelah saya mati dibuka streaming langsung Darul Aman, nampak langsung. Wajahnya seperti ini Ustaz Ridwan. Dah lama nama ini ada tapi nggak pernah datang-datang. Karena nggak ada undangan Pak. Gimana kita datang nggak ada undangan? Ibu Bapak yang saya hormati yang dimuliakan Allah. Ini pun jadwal saya pun tergeser Pak. Tereliminasi saya ini Pak. Saya jadwalnya malam dan judulnya pada saat ini. Tapi panitia membujuk hati saya. Telepon dia tadi siang. Bisa nggak Ustaz ngisi? Ngisi apa acaranya? Tapi jadwal Ustaz malam dibatalin ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Isi juga Ustaz ceramah. Menghibur saya Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Saya dihibur nggak dihibur. Dakwah tetap saya sampaikan. Allahu Akbar. Semangat Pak. Ini mau berbuka masa loyo. Ibu Bapak yang saya hormati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah enggak apa-apa. Minumlah enggak apa-apa. Yang dilarang berlebihan. Contoh Pak, kalau mencari takjil. Saya tadi berangkat dari Panjang, macet panjang luar biasa. Ini Panam nih kayaknya berbentuk kota baru kayaknya Pak ini. Luar biasa banyaknya. Perumahannya banyak, orang banyak, kendaraan banyak, pejabat ramai. Saking ramai pejabat, Pak Camat pun belum datang, belum Pak ya? Ah, ini Pak Hebat, ini nanti jadwal Pak Camat nanti insyaallah ini. Dia datang belum? Belum ini. Bapak Ibu yang saya hormati yang dimuliakan Allah. Kalaulah berangkat takjil, apa yang dicari? Kita cari semuanya. Takutnya tidak dapat bagian kita. Sampailah ke Aceh, beli mie Aceh. Sampai pula ke Sumbar, beli sate Padang. Sampai ke Medan lewat tadi itu soto Medan. Sampai ke Lamongan beli pula pecel Lamongan atau geprek Lamongan. Sampai ke Madura beli sate Madura. Lewat di depan tuh Pak, dekat Ramayana belanjanya berapa kota yang kita lewatkan. Semua sudah hadir di hadapan meja kita Pak, enggak suasana senang, tegang. Kata bapak ini punya apa-apa ya. Kata ibu ini punya mama ya. Kata anak yang besar ini punya abang Wak. Kata adik ini akhirnya ketegangan semuanya. Ketika waktu berbuka datang, yang lewat hanya 3 butir kurma dan seteguk air Bapak Ibu. Inilah hawa nafsu. Kalaulah diperturutkan Pak, yang di depan meja itu habis. Kalau perlu meja-meja itu habis.
Tapi untunglah meja ini kayu atau keramik, untung nggak bisa dimakan. Kok bisa Pak? Hawa nafsu makan semua. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, cukup kita dikasih gambar 3 saja masa makan. Masa makan pagi, masa makan siang, masa makan malam. Selesai. Kalaulah seandainya kita tak puasa, Pak, ini kebutuhan kita. Jadi tak bisa dipungkiri, tak bisa munafik. Kita mesti harus pakai makan supaya tenaga bertambah. Karbohidrat kita masuk ke dalam tubuh dan tak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Tapi ingat, hidup bukan untuk makan, tapi makan hanya sekedar mempertahankan dari kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, apa yang membuat manusia lalai beribadah kepada Allah? Terlalu banyak makan, terlalu banyak minum. Orang ini dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah membuat manusia malas, namanya wahan. Apa wahan itu ya Rasulullah? Kata Rasul, wahan itu adalah orang yang terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada pekerjaannya, terlalu cinta terhadap jabatannya, terlalu cinta terhadap spesifiknya dunia, sehingga mereka lupa bahwa yang memberikan fasilitas itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, maka kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, maka akibatnya Pak, akan lalai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kita cari dunia, silahkan kita gunakan fasilitas di dunia, silahkan kita pakai kebahagiaan dunia, tapi ingat bahwa itu adalah haknya Allah kepada kita. Kita adalah mendapat titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang membuat kita malas beramal ibadah, ketika seseorang melakukan amal ibadah yang soleh, tetapi dia mengharapkan pahala dunia seketika itu, Bapak Ibu. Ini bahaya yang sangat besar. Kenapa jamaah yang saya hormati? Orang-orang mukmin tak mau menanamkan sifat seperti ini, Bapak Ibu. Karena rezeki sudah Allah yang ngatur. Rezeki sudah Allah yang ngatur. Rezeki Pak bukan hanya gaji. Kalau gaji per bulan bisa ditentukan Pak. Sekian juta per bulan ini kerjanya. Sekian juta per bulan ini kerjanya. Sekian juta per bulan ini kerjanya. Tapi kalaulah dia rezeki melebihi daripada gaji kita per bulan. Rezeki Allah itu Pak, apa yang Allah berikan kepada kita, itulah rezeki kita pada hakikatnya. Tapi cara mendapatkannya, kita mesti harus berikhtiar sekuat dan semampu tenaga kita. Dan setelah bertawakal kepada Allah, yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ya, salahkah kita jika rezeki yang Allah berikan membawa taat kepada Allah? Enggak salah, enggak apa-apa. Bagus. Salahkah kita naik mobil mewah berangkat ke masjid untuk ibadah? Enggak apa-apa. Titipan Allah bermakna. Bisa dia bawa kita ke tempat ibadah, mantap. Saya bawa Fortuner saja Ustaz, enggak apa-apa. Bawa ke masjid, enggak apa-apa. Senang hati pengurus nampak ini kendaraan dibawa oleh si fulan. Silakan Pak Ibu, enggak apa-apa. Kendaraan yang ada diberikan Allah sebagai wasilah kepada kita, maka sesungguhnya itu adalah salah satu bentuk yang Allah berikan. Tapi yang salah adalah Bapak Ibu bawa Fortuner langsung ke tempat imam, itu baru masalah. Ibu bapak yang saya hormati, silahkan gunakan fasilitas yang Allah berikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, karena sudah ada lampu hijau menunggu lampu merah ini, terakhir karena salah dan dosa kita. Kalau kita bersalah Bapak Ibu, kalau kita berdosa, maka dosa dan salah menutup hati kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan tausiah yang sederhana menjelang berbuka ini, Allah berkahi kita, Allah berikan kesehatan bagi kita, Allah terima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Itu jamnya nggak jalan. Jamnya besar. Allah.
Semoga istimewa bisa tenang. Bisa ada jadwal? Bapak Ibu, Apa? Ada jadwal di hari ya? bisa ada jalan ini. Kurang aja. Oke, sering jadwal. Yang dikatakan tadi datang dari betul. Ya, ya, ya. Mari Bapak dan Ibu kita menuju ke bawah meja di tempat yang sudah disediakan untuk kita berbuka bersama. Kami silakan kepada Ibu dan Bapak-Bapak. Terima kasih.